Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau nilai IPAK yang dikonversi dari nilai angka kredit atau dari predikat angka kredit. Nah itu di situ kalau saya tidak salah baca itu tidak ada anak-anak sekalian, profesi. saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Kayak paklama, Pak Budi. Paklama itu kan jelas ya, nilainya sekian pengembangan profesi. Nah kalau yang baru itu predikat kinerja apa, kemudian dapat angka kreditnya berapa, hanya seperti itu. Jadi ketika misalkan BKN atau Biro Kepegawaian masih mewajibkan masih mewajibkan pengembangan profesi untuk naik jenjang ya, bukan naik pangkat ya. Naik jenjang kalau setahu saya tadi di slide yang Pak Budi share juga itu dari madya ya, ke madya dan ke utama. Nah kemarin itu ada diskusi kita, ini asumsi karena masih belum jelas ini. Nah asumsi karena memang di formatnya tidak ada, apakah pengembangan profesi itu nanti diujikan ketika hukum? Nah, salah satunya ada yang berpendapat seperti itu. Apakah pengembangan profesi karena nanti Bapak Ibu ketika naik jenjang ya baru. Assalamualaikum. Atau rencana kinerjanya kan tidak tercapai nanti. Kalau rencana kerja tidak tercapai, itu bisa jadi nanti pimpinan memberikan nilai cukup atau butuh perbaikan. Yang mana ketika kita mendapatkan nilai cukup atau butuh perbaikan, otomatis kita tidak bisa naik pangkat 4 tahun, bisa lebih itu. Jadi Bapak Ibu, untuk penilaian angka kredit yang baru ini susah gampang ya. Gampangnya kita tidak perlu penilaian lagi seperti dulu, pemberkasan macam-macam, banyak kan berkas-berkas untuk penilaian. Sekarang tinggal SKP saja. Cuma masalahnya itu nanti kita juga rencananya ingin mengundang pengawas nih dan kasih penma, terutama yang untuk yang penilaian guru swasta ya. Itu kita masih belum mendapat formula penilaian untuk guru swasta. Kita harus ngobrol dulu nih dengan para pengawas dan kasih penma, karena sejatinya yang berhak menilai itu adalah atasan Bapak Ibu. Yang pengawas yang swasta ya, yang swasta itu berarti kasih penma. Dari SKP sampai PAK itu nanti yang menerbitkan atasan penilai Bapak Ibu. Nah tapi kan sentuhan atau apa ya bahasanya itu selama ini kan kalau masalah SKP atau kinerja masih terdengar nggak suara saya Pak Budi? Masih Om. Terdengar Pak, terdengar. Terdengar ya? Masuk. Ya. Mudah-mudahan bisa terrealisasi nanti insya Allah pengawas dari kepegawaian dan juga dari dari kasihnya langsung kasih penma selaku penilai dari Bapak Ibu guru yang ada di swasta itu kita harus dirumuskan ini bagaimana penilaian guru yang ditugaskan di swasta karena banyak, dan saya yakin penilainya atau kepala seksi penma juga tidak mungkin bisa mengakomodir untuk penilaian SKP ini, karena kan secara teknis yang tahu kinerja Bapak Ibu itu pengawas secara teknis ya Bapak Ibu ya. Mungkin secara administrasi atau birokrasi Bapak Ibu mungkin ke penma, tapi secara teknis bagaimana Bapak Ibu di sekolah dan bagaimana cara mengajar atau Bapak Ibu menyiapkan administrasi ketika mengajar itu kan pengawas yang lebih tahu, saya kira begitu Bapak Ibu ya. Makanya tidak bisa dipisahkan penilaian ini antara pengawas dan guru swasta, walaupun secara aturan yang baru itu penilai Bapak Ibu adalah kasih penma, dan penandatangan atau penetapan PAK-nya pun
itu langsung oleh kasih pena seperti itu. Dan yang terakhir Pak Budi, bagaimana kalau pak lama yang diajukan? Saya kira ini pertanyaan penting sekali Bapak Budi ya. Bapak Ibu yang sampai saat ini belum mendapatkan pak, tadi sudah saya singgung ketika pertama tadi ya, yang melakukan penilaian atau yang mengajukan kenaikan pangkat tapi paknya belum turun, ini sudah kita tanyakan ya ke Kanwil. Tadi pagi pun sudah kita tanyakan atau kita sudah minta ke Kanwil itu untuk dipercepat, terutama yang penilaian, karena belum sama sekali ada yang turun nih, yang penilaian atau yang ngajuin kenaikan pangkat tapi nggak lulus. Itu paknya sama sekali belum ada yang turun. Kita sudah minta untuk dipercepat, mengingat penguploadan melalui atau biro kepegawaian disepakati yang tadi itu adalah 7 hari waktunya. Tadi sih diinformasikan mudah-mudahan minggu ini sudah bisa diambil paknya atau sudah turun. Nah, bagaimana kalau misalkan paknya sampai terakhir nanti tidak turun? Apakah boleh mengajukan pak yang lama? Sebetulnya kalau mengajukan pak lama itu dari sekarang juga bisa di sistem itu diupload pak lamanya. Tapi nanti Bapak Ibu dirugikan Bapak Ibu ya. Dan nanti anehnya begini. Bagi Bapak Ibu misalkan yang sudah naik pangkat ke 4A, tapi yang diupload adalah angka kredit 3D, kan aneh. Kenapa pangkatnya sudah 4A tapi yang dikonversi adalah atau yang diintegrasi paknya pakai yang 3D. Artinya nanti Bapak Ibu malah harus nyari angka kredit lagi untuk ke 4A padahal golongan sudah 4A. Paham ya maksud saya Budi ya? Saya khawatir itu justru ke Bapak Ibu guru yang tidak punya pak sama sekali. Contoh, sudah ada beberapa yang datang ke kita naik pangkatnya 2015 misalkan. SK kenaikan pangkatnya ada tapi paknya tidak ada. Nah, itu yang sampai sekarang pun kita sering tanyakan pak orang ini ada nggak ke Kanwil. Tapi tidak ada misalkan. Nah, itu yang bikin agak bingung dengan kondisi tersebut ya, karena ada juga yang di bawah 2015 karena dulu itu mungkin pengarsipan di sini apakah mungkin jadi kondisinya begini, apakah memang pengarsipan di sini yang kurang bagus atau ada beberapa memang yang ketika kenaikan pangkat itu tidak mendapat pak. Ada juga yang begitu Bapak Ibu. Yang baru pun yang 2022 kemarin itu ada yang tidak punya pak. Nah, itu biasanya yang ngajuin kenaikan pangkatnya tidak melalui UP. Ada yang langsung nganclok ke Kanwil. Nah, biasanya yang begitu tuh yang bermasalah. Makanya saya tekankan Bapak Ibu di sini silakan, kalaupun yang punya kenalan di Kanwil, Bapak Ibu mau langsung ke sana misalkan ke orang tersebut untuk naik pangkat, paling tidak mampir dulu ke sini untuk minta surat pengantar agar daftar nama Bapak Ibu itu ada di kami ketika ada kesalahan atau kekurangan berkas itu kami bisa mintakan ke Kanwil. Nah, sementara ini ada beberapa memang yang loss, jadi kita tidak tahu orang itu ngajuin kenaikan pangkat atau tidak, tiba-tiba bawa SK, paknya nggak ada. Nah, ini yang nggak bisa kita push ke Kanwil, ke penggarap kita, karena mereka merasa tidak menggarap. Ini yang jadi masalah. Tapi mudah-mudahan ada solusi, karena di surat yang kemarin kita share paling bawah itu ada link untuk pelaporan Bapak Ibu yang paknya hilang atau tidak memiliki pak. Silakan Bapak Ibu isi di situ. Sudah ada yang isi sih, kalau tidak salah ada 4 atau 5 orang kemarin saya lihat yang berarti tidak punya pak terakhir. Nah, kalau misalkan yang kondisi seperti itu sampai Desember tidak mendapat juga pak barunya atau yang sesuai dengan pak terakhirnya, maka silakan
diupload bak lamanya. Mau tidak mau karena kalau tidak diintegrasi ini nanti tidak punya angka kredit dasar untuk naik pangkat ke jenjang selanjutnya. Begitu ya Pak Budi ya. Baik. Satu lagi Pak, mohon maaf. Satu lagi. Ya gimana Pak Budi? Pak Ishak, untuk mohon maaf ya, supaya lebih jelas, untuk SKP, nilai SKP 2023 itu kan mungkin karyawan itu berdasarkan nilai organisasi itu Pak Ishak. Jadi kami mengharapkan mudah-mudahan guru baik di swasta maupun di negeri itu minimal mendapatkan kategori baik Pak, supaya semua guru itu bisa mengajukan kenaikan golongan atau SKP itu bisa digunakan ketika diperlukan gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik. Ini jadi Pak Budi, saya pernah komplain lah istilahnya, bisa dibahasakan komplain. Jadi komplain dengan SE Menpan nomor 3 itu tentang distribusi penilaian, yang mana ketika nilai organisasi baik, maka yang baik, pegawai yang bisa mendapatkan nilai SKP baik itu hanya 70%. Nah, sisanya yang 30% itu harus ada yang butuh perbaikan atau cukup. Harus ada yang sangat baik sedikit ya. Tapi sisanya harus ada yang butuh perbaikan juga. Cukup lah istilahnya. Yang mana kalau cukup dia kan tidak bisa naik pangkat. Nah, ini saya pernah komplain, jadi kalau Bapak Ibu mau tahu, jadi BKN pun belum menerapkan ya. Dari mana saya tahu? Saya suka iseng, Bapak Ibu kalau iseng mau belajar tentang, ke depan itu kita pakai e-kinerja ya. Kayaknya mulai tahun ini saya punya PR lagi nih, sosialisasi terkait e-kinerja. Jadi SKP-nya tidak dibuat di Excel lagi Bapak Ibu. Jadi PR-nya ada lagi nih, e-kinerja. Coba udah mulai Bapak Ibu pelajari. Nah, itu di YouTube juga banyak Bapak Ibu ya terkait panduan e-kinerja ya. Salah satu yang saya lihat itu ternyata di BKN pun belum menerapkan SE Menpan yang distribusi itu yang 70-30, karena mereka juga saya kira, jadi gini Bapak Ibu, berpuasa istri ya. Bahayanya seperti ini. Taruhlah Kanwil itu nilainya baik. Taruhlah Kanwil nih. Tingkat Kanwil nilai organisasinya baik. Nah, kepala Kanwil itu menilai kepala Kemenag. Bagaimana kalau misalkan kepala Kemenagnya ada yang cukup? Jadi kalau dari Kanwil saja misalkan sudah baik, otomatis tidak 100% Kemenag itu baik dong kalau ngikutin yang penilaian tadi. Jadi harus ada yang cukup. Nah, kalau kepala Kemenagnya sudah cukup nilainya, bagaimana ke bawahnya? Nah, itu dia yang masih jadi perdebatan untuk yang SE Menpan terkait distribusi ini. Tadi saya bilang BKN aja belum berani pakai. Saya rasa belum berani pakai karena ini menyangkut hajat hidup Bapak Ibu semuanya. Jadi ketika SKP Bapak Ibu nilainya cukup, maka tidak bisa naik pangkat Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan nanti, makanya kita perlu diskusi ya, terutama dengan pengawas dan para tim penilai. Itu kita harus rumuskan bagaimana ke depannya untuk penilaian SKP. Karena tadi selain untuk hajat hidup Bapak Ibu, ini ke depannya tuh menjadi sangat penting SKP itu ya. Tadi sudah saya singgung tuh, kita nanti ke depannya pakai e-kinerja. Silakan yang belum baru dengar sekarang apa tuh e-kinerja. Bapak Ibu silakan mulai bisa akses e-kinerja itu menggunakan password, menggunakan user dan password MySAPK.
NIP dan password MySAPK. Silakan dibuka-buka untuk dipelajari. Mudah-mudahan bulan depan atau Desember lah, paling telat Desember, Bapak Ibu mau meluangkan waktunya kembali untuk kita mungkin BIMTEK kinerja. Baik Pak Budi, mungkin itu saja, kemana-mana ya jadinya ya. Tidak apa-apa, kami kan sekalian mengundang Bapak yang berbicara langsung. Kalau dari pengawas mungkin tadi tidak kuat Pak. Ya, jadi dengan adanya penilaian seperti ini Pak, kita mudah-mudahan guru-guru semua itu mendongkrak kinerja Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang itu supaya nilainya amat baik, sehingga semua karyawan Kementerian Agama itu ada di posisi aman itu Pak. Itu yang kami harapkan sebagai pengawas. Ketika ada peraturan seperti ini, untuk tahap awal kita akan dalam rangka belajar. Mohon maaf saja kalau seandainya ada beberapa mungkin ya, kalau sudah diberlakukan ada beberapa yang mendapatkan SKP cukup. Tapi ini sebagai tolak ukur kita untuk meningkatkan kinerja kita supaya tahun berikutnya itu Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang itu mendapatkan amat baik, sehingga kita sebagai karyawan Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang ada di posisi aman. Itu Pak. Pak Ishak, yang ingin saya tegaskan sedikit Pak, nanti mudah-mudahan yang lain juga masih mungkin ada yang mau bertanya. Berarti Pak, Simpakin dan disepakati itu sekarang diupload oleh masing-masing ya Pak ya? Betul Pak Budi, ya. Ya. Iya Bapak. Di-upload oleh masing-masing. Adapun kesalahan-kesalahan, apakah masih bisa diedit Pak ketika saya misalnya sudah kirim? Ada kesalahan-kesalahan, apakah masih bisa diperbaiki Pak Ishak? Nah, terkait kesalahan, karena saya bukan pengguna dan bukan admin juga ya Pak Budi ya. Itu, jadi saya tidak bisa menjawab secara pasti ya, terutama yang Simpakin, karena Simpakin itu bukan punya Kemenag juga, itu punya Mendikbud ya, dan saya bukan admin dan pengguna. Kalau ada kesalahan tadi, kalau dilihat itu nggak bisa ya. Ya, yang Ibu Maya Saro tadi sudah upload ya. Tertutup. Ya, sudah tadi kan sudah tertutup ya. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu ya. Hati-hati untuk pengisian Simpakin dan disepakati ini, karena sekali lagi adminnya bukan dari kabupaten kota. Jadi harus hati-hati dan pengisiannya betul Bapak Ibu ya. Jika terjadi kesalahan, mungkin solusinya lapor aja dulu. Kalau ada kesalahan lapor aja dulu. Nanti biar kita sampaikan ke Kanwil. Nah dari Kanwil itu nanti urusan Kanwil itu mau menyampaikan kemananya ya Bapak Ibu ya. Ada lagi mungkin yang terima kasih. Yang lain Ibu Sapuro mau bertanya atau yang boleh siapa saja diberi kesempatan. Sekalian Pak Ishak masih ada waktu kan? Kalau saya masih ada waktu, tapi Bapak Ibu takut mau ngajar. Mau ngajar ya? Tadi juga ada yang jamnya banyak. Atau kita buka aja. Persilakan Bapak Ibu yang mau bertanya langsung saja ngomong, tidak usah raisen. Pak Budi boleh? Pak Budi, halo. Pak Budi. Halo Pak, boleh tanya Pak? Silakan Bu Sapuro. Oh iya Bapak hatur nuhun. Terima kasih Pak Budi yang selalu luar biasa. Mewakili teman-teman ini Pak, mewakili teman-teman yang di Mandua itu kurang lebih ada 6 orang yang mengajukan ke 3B ya, dan mereka PNS angkatan tahun 2019 dan SK-nya belum ada gitu Pak sampai sekarang. Jadi mohon mungkin kepastian untuk teman-teman kami di sini untuk yang golongan 3B gitu. Mungkin pada SK-nya akan muncul dan lain sebagainya, yang diduga seperti itu. Itu saja mungkin Bapak pertanyaannya. Terima kasih. Boleh diulangi Bu, punten. Untuk teman-teman yang sudah mengajukan golongan ke 3B Pak, ada beberapa dari kami ya, dan SK-nya belum ada begitu, dan juga otomatis jadi
kemarin teman-teman sempat bertanya kok yang 4, yang 3D gitu sudah ada, tapi kok 3B belum ada SK-nya gitu. Mungkin mohon jawabannya dan kepastiannya untuk teman-teman kami yang sedang mengajukan ke 3B. Atur nuhun Bapak. Enggak, baik, saya jawab langsung ya. Jadi SK yang sudah turun itu SK pusat 3D, 3D dan 4B. 4C dulu. Nah, jadi yang turun itu jadi duluan yang dari pusat Bapak Ibu ya. Jadi SK yang 3B dan 3C itu kan SK Kanwil. Jadi yang buatnya pun Kanwil. Nah, itu yang belum terbit. Itu yang belum selesai. Karena kenaikan pangkat tahun ini luar biasa banyak. Pandeglang aja hampir 180 orang Bapak Ibu yang naik pangkat tahun ini. Yang golongan ke-3B itu angkatan 2019 69 orang kalau tidak salah. Itu yang ke-3B saja, belum 3C. Jadi banyak. Nah, mungkin kekurangannya di kita masih tanda tangan manual, tidak menggunakan tanda tangan elektronik. Makanya agak lama SK-nya. Informasinya sih seperti itu. Tapi saya kira kemarin yang diajukan itu insya Allah sih prakteknya keluar semua. Artinya yang mengajukan kenaikan pangkat hampir 90%, 90 sekian persen itu berhasil naik pangkat, nilainya cukup. Ada beberapa memang yang tidak lulus penilaian, tapi sedikit Bapak Ibu ya. Kalau yang ke golongan 3B itu insya Allah naik semua, kecuali yang tidak mengajukan, ya, itu saja. Cuma SK-nya belum turun karena itu SK Kanwil, berbeda ya Ibu ya. Kalau yang kemarin turun tuh hanya SK pusat saja. Mudah-mudahan sih ini bisa turun, mudah-mudahan ya. Amin. Tapi untuk integrasi silakan, paknya kan sudah kita bagikan ya. Untuk ke-3B atau ke-3C itu silakan didulukan saja integrasinya. Gitu. Nah tadi sekali lagi untuk pak yang dipakai untuk integrasi itu penilaian sampai 31 Desember 2022. Ya Bapak Ibu ya, penilaian sampai 31 Desember 2022 karena untuk dari 1 Januari 2023 sampai sekarang itu paknya itu terakhir di bulan Desember 2023 itu pun dengan pak baru hasil konversi dari SKP. Jadi yang dipakai itu yang sampai 2022 ya, Bapak Ibu ya. Baik, bagaimana Bapak Ada lagi? Baik, sedikit ya, takut salah persepsi. Penilaian angka kredit sampai Desember 2022 itu maksudnya itu misalnya saya nih Pak, kemarin kan saya mengajukan golongan itu di bulan Mei 2023 ya, tapi dihitungnya di paknya itu 2022 ya. Jadi takutnya guru-guru, oh yang saya mah kemarin ngajukan golongannya 2023, berarti pak saya di pak 2023. Ternyata setelah dilihat di paknya itu ternyata yang mengajukan Mei 2023 itu terakhir penilaian di paknya itu Desember 2022 ya Pak ya, seperti itu. Ya, benar tidak Pak Isak? Seperti itu. Ya betul Pak Budi. Ya, yang naik pangkat tahun ini. Takutnya gurunya tadi Oktober. Ya gimana? Lanjut Pak, lanjut. Ya jadi gini Bapak Ibu ya, yang ngajuin kenaikan golongan bulan Oktober tahun ini atau yang upahnya semuanya itu penilaiannya sampai dengan 31 Desember 2022. Jadi nggak ada yang lewat dari itu karena 2023 itu kita sudah tidak pakai dulu. Itu sudah kena aturan angka kredit dari SKP menjadi angka kredit itu mulai 2023. Makanya nah itu juga yang menjadi alasan kenapa
PAK itu harus diintegrasi yang sampai 2022 karena tahun ini kita sudah menggunakan PAK model baru gitu. Jadi dasarnya ini harus disamakan dulu dengan format baru begitu Bapak Ibu ya. PAK dasar atau PAK terakhir nanti yang digunakan untuk tahun ini. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, bagaimana, ada lagi? Wah, Iwan dari MTSMA Pusat. Pak Iwan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya ke Pak Ya, Upe, kemarin kita yang dari 4A ke bawah sudah ke Kemenag mengantarkan berkas yang kemarin, yaitu PAK dengan SK terakhir. Nah, kemudian berkaitan dengan ini, pengisian untuk pengajuan PAK, apa kita ngisi sendiri lagi, apa diisikan oleh Kemenag bagian UP kemarin? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu ya. Kita samakan persepsi lagi ya. Jadi saya informasikan kembali untuk yang golongan 4B ke atas silakan isi masing-masing menggunakan SIM-PAKIN. Yang golongan 4A ke bawah isi masing-masing juga menggunakan ropek disepakati ya. Nah, ropek disepakati itu silakan login menggunakan akun Simpeg atau Pusaka. Itu loginnya. Memang awalnya Bapak Ibu informasi itu memang yang golongan 4 ke bawah itu nanti diinput di admin kabupaten kota atau kanwil. Nah, tapi berdasarkan SE terbaru atau surat edaran terbaru dari Biro Kepegawaian, Bapak Ibu masing-masing harus mengupload melalui laman ropek itu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, jadi sekarang semuanya itu masing-masing diuploadnya. Kalau jadi gini, kalau yang masih mau mengumpulkan ke kepegawaian boleh. Itu untuk kita update sebetulnya, untuk kita kontrol ada yang tertinggal nggak nih gitu ya. Kalaupun yang mau online silahkan, yang penting Bapak Ibu lapor ya, istilahnya itu sekarang untuk lapor lah ke kita Bapak Ibu ya. Untuk yang pendaftaran ke Kemenag itu untuk lapor ya, kita untuk kontrol. Harapannya Bapak Ibu yang kemarin sudah mengumpulkan yang sudah mengumpulkan PAK dan SK terakhir ke Kemenag itu harus tetap mengupload ya, sekali lagi harus tetap mengupload yang 4 ke bawah, 4A ke bawah itu harus tetap mengupload melalui ropek ya. Begitu ya Bapak ya. Siap, terima kasih. baik, bagaimana Pak Ishak yang diupload itu hanya PAK-nya saja atau dengan SK-nya Pak? PAK-nya aja Pak Budi. PAK ya, terima kasih. PAK-nya ya. Bapak Ibu bagaimana? Apa kita teruskan? Ada? Sampai jam berapa nih kita kontraknya? Lupa nggak di kontrak ya? Kontraknya sampai jam 5 Pak. Masih lama. Ini jam menunjukkan jam 11:30 kurang 10. Pak mau nanya Pak. Silakan Bu, silakan. Ya Pak. Pak kalau ini tadi kan penjelasannya agak suka keputus-putus nih Pak ya, enggak karena sinyal mungkin. Bisa nggak Pak kita bawa laptop datang ke mana ke UP minta dijelaskan gitu, jadi nanti kita bisa ngisi. Tadi masih bingung jadinya keputus-putus gitu tuh. Bisa nggak misalnya
kita datang ke UP, Pak coba tolong ini gimana, ini langkahnya gimana, nanti kita bisa ngisi sendiri gitu. Jadi langsung praktek gitu Pak. Enakan gitu Pak, jadinya kayak waktu ngisi SKP tahun kemarin, kita kan di ruang pengawas tuh Pak, ngisi bareng-bareng pakai laptop kita gitu tuh Pak. Gimana kalau ini juga seperti itu gitu tuh Pak. Itu aja. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Ada lagi? Silakan Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu. Itu aja. Jawab dulu Pak Isak, itu aja dulu jawab. Aja dulu ya. Nah, Mbak Ibu kalau mau ke UP bawa laptop ya nggak apa-apa, mau konsultasi atau mau minta dipan silakan. Tapi kita tidak mewajibkan ya, karena yang bisa dari rumah ya alhamdulillah syukur, nggak usah kesini jauh-jauh. Bapak Ibu ya. Jadi Oke Pak, ini aja terima dulu. kasih. Saran saya gini, Ibu buka dulu aja, buka dulu Propeg Kemenagnya, buka login menggunakan akun pusaka. Nah, Ibu lihat-lihat dulu isinya. Saya yakin kalau Ibu sudah lihat isinya dan Ibu pegang pak terakhir Ibu, itu enggak ke UP pun saya yakin bisa Bu ya isinya, karena gampang isinya. Tadi tinggal isi bagian angka kredit yang bagian pendidikan, tugas pokok dan pengembangan profesi. Silahkan diisi angka kredit lama dan angka kredit baru, itu diisi, kemudian nanti silahkan dilihat akumulasinya, harus cocok. Kalau tidak cocok berarti ada yang salah. Setelah itu tinggal di-upload aja, di-upload kemudian disimpan. Jadi buka dulu. Buka pusaka ya Pak? Gimana? Buka pusaka dulu. Bukan pusaka. Pak Budi nanti di-share ininya ya, di-share link ininya ya, link Propeg Perasaan sudah banyak di-share beberapa kali, nanti kita share ulang. Ya. Sama surat yang dari UP-nya itu Pak, saya nggak punya itu Pak. Surat yang dari UP, dari edaran itu. Nah itu saya, iya nanti, ya udah nanti di-share kembali deh, nanti di-share ulang ya. Di-share ulang aja di grup Pak. Ya nanti di-share ulang. Untuk link disepakatinya silakan, itu sudah saya share di kolom komentar, itu diklik aja, nanti login pakai akun pusaka atau akun Simpeg 5. Ibu lihat dulu, Bapak Ibu lihat dulu isinya, kalau masih bingung kesini aja. Ya, yang ke kantor aja lah kayak biar beres cepet. Ke UP atau ke pengawas minta bantuan pengasuh nggak apa-apa, yang penting Bapak Ibu isi ya. Atau yang bisa di rumah alhamdulillah nggak usah kesini gitu ya. Ya Pak. Makasih Pak. Mohon mangga. Pak Supri gimana? Tadi Supri masih ada nggak nih yang nanya? Masih mute Pak Supri. Secara substansi sudah tertangkap sepertinya ya. Tinggal ngurusin teknis-teknis yang kayak tadi gitu ya. Sepertinya tidak ada lagi ya? Atau kita closing aja? Pak ya. Mangga. Iya. Baik, Bapak. Mungkin nanti konsultasi bisa langsung ke Pak Isak Pak, melalui WA, bisa juga ke pengawas atau juga di grup. Tuh. Terima kasih. Oke, kita closing aja Pak Budi. Ini menjelang jam 11:30. Ya, Pak Supriya tutup saja Pak. Nanti kita lanjutkan Ya, di WA aja. tutup saja. Baik, ya. Terima kasih Bapak sekalian, bil khusus Pak Ishak yang sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan ikhtiar kita pada hari ini membuahkan hasil yang terbaik. Demikian. Demikian, saya mohon maaf atas kekurangan dalam membawakan acara ini.
Akhirnya kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atur nuhun kasadayana Bapak Ibu. Tetap semangat. Ya, makasih Pak Manager. Kencengan Nur, terus kencengan. Bapak Ibu, saya bikin daftar hadir dulu ya, jangan keluar dulu ya, supaya kita ngecek. Oke. Teman-teman yang tidak hadir, tolong diinformasikan. Karena di sini yang hadir hanya 115, PNS wilayah kita mungkin hampir 700-an. Cara ngisi gimana Pak? Cara ngisi kehadiran gimana? Bapak harapnya dibaca. Nanti di-share di grup saja ya, untuk kehadiran ya. Ya, Pak Budi, hatur nuhun Pak Budi. Terima kasih Bu Sapuro, mudah-mudahan segera bisa login. Amin. Pak Budi. Saya cek malam belum ada Mas saya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi, Pak Iskak dan kawan-kawan semua. Terima kasih semuanya. Tidak ada tidak. Terima kasih. Di grup ada ngisi daftar hadir. Izin live ya, nanti saya buatkan daftar hadir dulu di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.